Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal ya. Soal-soal untuk bab 5 dinamika rotasi dan bab 6 getaran. Langsung saya gunakan ini ya, whiteboard untuk membahasnya ya. Nah, whiteboard udah terlihat ya di monitor ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Saya mulai dari soal yang nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini tentang gerak rotasi ya, tentang gerak rotasi. Jadi misalkan ini saya pilihkan misalkan ini ya, yang nomor 2 ya, bab 5 nomor 2 misalkan. Bab 5 nomor 2 ya. Kalau di buku saya itu halaman, di buku saya ya, buku lama, itu halaman 155 ya, di buku saya, buku diktatnya itu ya. Saya bacakan dulu ya soalnya ya. Soalnya kira-kira ini. Silinder A bermassa 2 kg berjari-jari 4 cm ya. Dan katrol B bermassa 1 kg berjari-jari 2 cm. Serta balok C bermassa 8 kg. Ketiganya terhubung tali seperti pada gambar. Ya, ada gambarnya tuh ya. Oke, saya gambarkan dulu. Ada gambarnya silinder sama balok ya. Oke, ada yang masuk lagi ya. Ya, gambarnya itu ada bidang miringnya ya. Bidang datar sama bidang miring. Oke, ini. Ini yang bidang datar. Ini bidang datar ya. Bidang datar. Di sini ada silinder ya. Silindernya ini terhubung dengan katrol ya. Lewat katrol gini, ini ada katrol ya. Ini bidang miring. Ini katrolnya ya. Ini katrolnya, oke. Terus di sini ada balok ya. Ada balok yang berada di bidang miring. Ya kira-kira inilah baloknya ya. Nah, gitu ya. Ini saya kasih arsiran ya. Nyatakan bidang atau lantai. Ini bidang datar, silinder. Ini yang bidang miring ya. Nah, kita lihat dulu berapa ini kemiringannya ya. Dari soal disebutkan kemiringannya cukup miring ya, cukup terjal ya, yaitu 53 derajat. Nah, ini terjal banget ya. Ya, ini adalah theta ya, theta 53 derajat. Tetanya ini ya. Oke. Nah, terus terkait dengan massa-massanya ya. Massa-massanya apa aja ini ya? Pertama itu silinder MA 2 kg. Ini MA ini ya. Ini MA itu 2 kg. Satu di sini ya. MA silinder itu 2 kg. Terus ada lagi nih, katrolnya berapa itu? Katrolnya itu 1 kg. MB ya, katrolnya MB. B itu katrol ya. MB-nya berapa tadi? Oh, 1 kg ya. Oke. MB 1 kg. Ada lagi jari-jari ya. MB 1 kg. Terus jari-jarinya, coba kita lihat dulu ya. Jari-jari katrolnya itu 2 cm. Kecil, 2 cm. Oke. Ya, jari-jari katrol 2 cm. Disebut R kecil gitu ya.
L kecil katrol itu 2 cm. L besar itu jari-jari silinder ya. Jari silindernya berapa senti ini? Kita lihat aja ya. Ternyata sama dengan 4 cm. Ya, sama dengan 4 cm ternyata. 4 cm ya. Terus masa baloknya? Masa balok berapa? 8 kg. Ini MJ di sini. MJ 8 kg. 8 atau 4 itu? 8, Pak. 8 ya? Ya, 8 kilo ya, benar ya? Ya, 8 kg ternyata. Ya. Terus, dah gitu. Sebenarnya gitu ya. Terus apa ini? Dah gitu ya. Terus pertanyaannya, tentukan besar. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan A sama pertanyaan B. Pertanyaan A itu adalah percepatan balok saat awal meluncur. Jadi percepatan baloknya. Kemudian yang kedua ya percepatan balok berarti A ya. Percepatan balok berarti A itu ya. Jadi pertanyaannya, sebenarnya nggak cuma percepatan balok tapi juga percepatan silinder juga kan. Mereka kan satu ini kan. Ya, kecepatannya ya konstan ya. GLBB soalnya. Terus kemudian yang B tanya kecepatan balok setelah bergerak 20 cm ya, 20 meter ya. Jadi setelah 20 meter V-nya berapa? Gitu ya. Jadi tulis aja S misalkan gitu ya. S-nya itu 20 meter. Gitu. Nanti V-nya menjadi berapa? GLBB ini ya. Nah, gitu ya. Udah, gitu aja ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya itu gini. Kalau seperti ini geraknya ini gerak apa ini? Ini gerak apa ini? Tadi kan saya menyebut GLBB ya. Ya benar. Kalau baloknya kan GLBB. GLBB artinya gerak lurus berubah peraturan. Ditanyakan percepatannya ya. Kenapa? Karena baloknya kan bergerak tahan lasi. Gitu kan? Bagaimana dengan katrol? Bagaimana dengan silinder? Kalau katrol bergerak apa? Rotasi, Pak. Rotasi. Kalau silinder? Silindernya bergerak apa? Translasi rotasi. Ya benar, translasi dan rotasi. Itu namanya apa tuh? Translasi dan Gelinding, rotasi. Pak. Menggelinding, benar sekali. Oke ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk jawab soal ini ya saya gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya apa saja. Kalau pada balok itu ada berapa gaya ya? Coba saya lihat dulu ya. Itu bidang merahnya licin apa kasar itu ya? Soalnya terkait dengan ini ya. Terkait dengan gaya gesek ada enggak gitu ya. Coba saya baca ulang ya. Silinder. Oh ya, turun tanpa gesekan. Oh berarti licin ya. Turun tanpa gesekan berarti licin ya. Oke. Ternyata licin karena ngomong tanpa gesekan ya. Berarti bidang merahnya licin ya. Kalau bidang datarnya bagaimana tuh? Licin apa kasar itu? Bidang miringnya licin ternyata. Di soal ngomongnya tanpa gesekan. Kalau bidang yang datar ini, licin atau kasar ini? Ada yang bisa jawab? Tanpa selip, Pak. Mungkin licin. Kalau tanpa selip berarti? Tanpa selip berarti? Bukan licin tapi apa? Kasar ya, Pak? Kasar. Loh, kenapa kok begitu? Ya kalau slip kan berarti nggak muter. Ini loh maksud saya. Katakanlah roda ya. Roda kalau jalannya licin bisa muter nggak? Jalan raya misalkan ya. Ada tumpahan oli misalkan. Tidak bisa, Pak. Ya tidak bisa. Jadi penyebab roda bisa muter tuh karena jalannya kasar ya. Jadi gitu kan. Di soal ngomongnya menggelinding.
Menggelinding berarti apa? Harus kasar. Nah, kalau licin ya nggak mungkin menggelinding. Ya cuma apa? Cuma geser berarti. Berarti gini loh. Ini perlu saya tekankan ya. Gerak menggelinding terjadi ya kalau ada gesekan. Gesekan apa? Gesekan statis ya. Jadi yang membuat benda itu menggelinding ya itu adalah gaya gesek statis. Ya. Gaya statis, bukan kinetis. Jadi gaya yang memutar roda mobil ya, roda depan misalkan ya, itu adalah gaya gesek statis antara jalan dan roda mobil, permukaan roda mobil begitu ya. Jadi harus kasar itu, nggak boleh licin. Kalau licin nanti silindernya hanya bergerak tanlasi tanpa rotasi. Nah, gitu. Oke, berarti kalau gitu, kalau seperti ini berarti pada balok ada berapa gaya itu? Kalau dia licin gitu ya, bidang miringnya ya, ada berapa gaya? Yang jelas pasti ada gaya ini ya. Pasti ada gaya ini kan ya. Nah, ini kan gaya apa ini? Gaya berat ya. WC lah gitu ya. Gitu kan? Lalu WC saya uraikan kan ya. Saya uraikan menjadi komponen yang sejajar bidang miring. Gitu kan? Dan nanti kita sebut dengan apa ini? WC sinus ya. WC sinus theta ya. Sama komponen yang ini kan. Komponen yang sini ya. Apa ini? Nggak kelihatan ini. Ya ini ya. Ini adalah WC cos theta ya. Terus nanti di sini ada gaya normal kan, gaya reaksi ya. Gaya reaksi dari bidang miring. Disebut nanti gaya normal ya. Gaya normalnya ini nanti ya sama dengan ini. WC cos theta kan gitu ya. Hasil reaksi gitu ya. Terus apa lagi? Berikutnya ada ini kan. Gaya tegangan tali ya. Nah ini nanti ada tegangan tali ini nanti. Sebut aja ini T1 ya. Bisa sebut T1 gitu. Jadi artinya pada balok itu ada berapa gaya kalau gitu. Ada satu gaya berat ya. Dua gaya normal oleh bidang miring yang sama dengan gaya berat cos theta. Terus berikutnya adalah gaya tegangan tali gitu kan. Nah, kemudian pada katrol ada tegangan tali T1 ya. Tegangan tali T1 ini. T1 ini kan ya. Juga ada tegangan tali di sini. T2. Ya, T1 yang memutar katrol menimbulkan torsi, yang T2 yang menghambat ya. Yang menghambat putaran katrol gitu. Ya, terus kemudian pada silinder ini ya. Nah, pada silinder nanti ada gaya ini nanti. Ada gaya ini kan. Gaya apa ini? Gaya T2 juga ya, gaya T2 pada silinder ya. Terus jangan lupa di sini ada gesekan ini ya. Nah, gaya gesek yang memutar ini ya. Ya, saya sebut aja dengan nama FS ya. Harus statis bukan kinetis ya. Ya, gaya pemutarnya itu gaya gesek statis, bukan kinetis. Nah, kayak gini ya gambarannya ya. Tambah ruwet ya. Soalnya tumpuk-tumpuk tulisannya ya. Tapi enggak apa-apa lah. Daripada saya gambar lagi ya. Nanti waktunya nggak cukup. Oke. Jadi nanti kita terapkan hukum Newton pada masing-masing benda ya. Saya mulai dulu pada balok ya. Ya, saya mulai pada balok atau di halaman berikutnya aja ya, biar nggak anu ya. Oke, saya mulai dari balok dulu ya. Balok gaya penggeraknya itu adalah tadi ya, WC gaya penggeraknya ini. WC sin theta, gaya penghambatnya adalah T1 kan gitu ya. Nanti ini sama dengan MC kali A ya. Ya, itu pada balok, gitu kan. Kemudian pada katrol. Nah, kalau pada katrol dia itu bergerak rotasi ya. Katrol bergerak rotasi dia. Jadi nanti torsi 1 ya dikurangi torsi 2
sama dengan I alfa gitu ya. I alfa gitu ya. Ini nggak disebutkan ya, torsi katrolnya berupa apa ya? Ini soal nggak nyebutkan nih, katrolnya berupa apa ya? Bermassa apa loh, C? Kalau nggak disebutkan, saya anggap aja katrolnya silinder pejal gitu ya. Soal nggak nyebutkan ya, jadi tak anggap aja silinder pejal gitu ya. Soalnya biasanya silinder pejal ya, masa katrol berbentuk bola. Kan nggak mungkin ya. Pejal lah gitu ya. Atau silinder berongga juga biasanya pejal ya. Saya anggap yang umum gitu aja sih. Nah, kemudian penimbul torsi adalah tegangan tali satu gitu ya. Penimbul torsi kan tegangan tali satu. Jadi nanti ini T1 dikalikan ini lengan torsinya yaitu jari-jari katrol. Ini kan. Terus kalau itu saya anggap silinder pejal ya, berarti nanti ini setengah. Kalau dia silinder pejal ya, MB R kuadrat silinder pejal ya. Terus alfa saya ganti dengan A per R. Nah ini ya, itu. Jadi alfanya saya ganti A per R ya. Sehingga nanti dari situ nanti kan bisa saya coret itu R-nya ya. R-nya bisa coret gini nanti. Nyoretnya ini kan. Ini kan per R ya. Nah nanti ini kan, nah kuadratnya coret ini ya. Lalu di sini ada R juga ini ya. Di sini ada R, saya coret lagi. Coret, ini juga coret. Nanti coret sama ini nanti. Nah ini kan nanti. Coret, sehingga nanti hasil akhirnya berupa ini nanti. T1 kurangi T2 sama dengan apa ini? Setengah MB B ini ya. Dikalikan A. Nah, ini pada katrol ya. Terus kemudian pada silinder ya. Silinder. Silinder tadi geraknya menggelinding ya. Nah, ini berarti silinder ini saya bagi dua ya. Silinder translasi ya. Silinder yang translasi dulu ya. Soalnya silinder menggelinding kan, berarti ada translasi, ada rotasi. Silinder yang translasi itu berarti ini. Jadi coba lihat kecil ya. Translasi, berarti penggerak translasi kan ini kan T2 ya. Ini kan nanti ya. T2 dikurangi Fs ini ya. T2 yang gerakkan, Fs yang menghambat ya. Gitu. Sehingga nanti ini itu ya nanti gini. T2 oke. Dikurangi Fs ya. Sama dengan silinder. Silinder berarti kan MA ya. MA kalikan A. Yang translasi ya. Terus silinder juga melakukan gerak rotasi ya. Lanjut aja nih ya. Silinder rotasi. Silinder juga melakukan gerak rotasi gitu lah. Berarti pakai torsi I alfa ya. Torsi penimbul torsinya apa? Gaya gesek. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, penyebab dia muter itu kan gaya gesek. Ya, jadi gaya gesek sebagai penimbul torsinya. Torsi oleh gaya gesek nanti ya sama dengan ini. I-nya silinder ya. I-nya silinder berarti IA ya. IA carikan alfa gitu ya. Ya alfanya silinder ya. Alfanya silinder. Saya tulis saja alfanya silinder. Silinder itu kan A ya. Nah, ini penyebab torsi kan tadi gaya gesek ya. Penyebab torsinya kan gaya gesek. Jadi gaya geseknya ini ya saya kalikan dengan ini R-nya silinder ya. Tadi silindernya itu silinder pejal ya. Ngomong nggak disebutkan ya. Ya, pada silinder pejal ya kan cuma dua jari-jari. Cuma diketahui satu jari-jari. Kalau silinder berongga ada dua jari-jari ya, jari-jari silinder sama jari-jari rongga. Tadi ini juga silinder pejal ya, berarti gini nanti. Silinder pejal berarti kayak tadi ya, kayak katol tadi ya. Setengah ini kan ya, MA silinder pejal ya.
R kuadrat gini kan. Terus alfa itu nanti ya saya ganti. Alfa saya ganti dengan A dibagi R kan gitu ya. Ya sama kayak tadi ya, saya coreti semua nanti jadi gini ya. Jadi di sini sama kayak tadi, ini R-nya saya coret ya. Coret sama ini kan. Nanti ini coret sama ini kan. Coret sama ini. Ya, sehingga nanti hasilnya nanti ini. Kalau gitu berarti apa? Fs sama dengan apa? Setengah MA ya dikalikan A. Nah ini ya. Udah, berarti saya punya berapa persamaan itu? Coba saya balik lagi ya. Nah ini persamaan satu ini ya. Berarti saya punya persamaan satu ini untuk balok. Saya punya persamaan 2 untuk katrol. Ya. Persamaan 2 untuk katrol. Persamaan 3 untuk silinder. Untuk gerak talasi silinder ya. Ini persamaan 3. Persamaan 3 untuk gerak talasi silinder. Persamaan 4 untuk gerak rotasi silinder. Nah, ini ya. Jadi punya 4 persamaan ya. Persamaan 4. Nah, langkah selanjutnya saya jumlahkan semua ya. Jadi saya jumlahkan semua. Jadi maksudnya itu tujuannya apa dijumlahkan semua? Saya mau eliminasi gaya-gayanya ya. Persamaan 1 plus ya. 2 plus. Ya, saya jumlahkan semua. Persamaan-persamaannya. Jadi nanti ini kan. Nanti ini kan. Jadi kalau saya jumlahkan nanti apa yang terjadi ini loh. Yang terjadi itu adalah ini kan. T1 ini ya kan minus. T1 ini minus kecoret atau tereliminasi dengan ini kan gitu ya. Nah, ini kan. Tereliminasi dengan ini gitu ya. Nah, ini kan. Gitu kan. T2 juga ini tereliminasi ya. Antara apa ini? Ini tereliminasi dengan ini gitu ya. Tereliminasi dengan ini gitu ya. Terus apa lagi? Ini Fs ya. Juga tereliminasi ini. Minus Fs tereliminasi dengan persamaan berikutnya ini. Nah, dengan ini ya. Nah, ini nanti. Tereliminasi dengan ini nanti. Nah, ini ya. Sehingga nanti gaya-gayanya tereliminasi semua ya, kecuali tinggal ini kan WC. Jadi WC ini tereliminasi. Tereliminasi, 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 tereliminasi. Tinggal apa? WC sin theta sama oh ya tinggal hilang semua ya, tinggal dia sendirian ya, Fe juga tereliminasi. Jadi ini tinggal ini nanti WC ya tereliminasi semua kan. Persamaan awalnya tadi apa? Apa tadi? Ini ya MCA setengah MBA gitu ya, MAA gitu ya. Ya jadi nanti ini MCA ya, MCA plus setengah MBA, MBA plus MCA ya, plus lagi, oh maaf bukan C ini ya, A ya, maaf. Itu bukan C tapi ini A ya. Ini adalah MAA plus setengah MAA A gitu ya. Jadi gini nanti ya. Terus saya gabungkan ya. MC itu kan ini kan G ya. Ini sin berapa ini? Sin 53 ya. Ya, terus ini gabungin semua aja ya. Nanti kan gini. MC plus berapa ini? Setengah MB ya. Terus itu berapa itu? MA tambah setengah MA, jadi 3/2 MA ya. Kan gitu ya. MA ini. Nah, gini ya. Udah, kita hitung. Kalau gitu berarti A-nya sama dengan berapa ya? Jadi kalau gitu A
sama dengan berapa tadi ya? Berapa? MC-nya berapa itu? MC berapa tadi? MC 8, Pak. 8 ya. Tak tulis aja ya. 8. Terus kalau M setengah tadi ya. Katrolnya berapa katrolnya? 1, Pak. Katrolnya 1 ya. Tadi kan 3/2 tadi ya. Terus kalau silindernya berapa? 2, Pak. 2 ya silindernya. Terus oh maaf kebalik ya. Maaf kebalik. Salah ini saya. Harusnya ini dulu ya. Ya apa sih? Tak tulis aja biar nanti nggak bingung ya. Ini ya, pokoknya ini MG ya. Ini dibagi ini ya. MCG 53 ya. Segitu aja deh. Daripada nanti kebalik-balik ya. MCG gini ya. Sin 53 derajat dibagi tadi ya. Dibagi MC plus setengah MB ya. Duh, kadang nggak bisa ditulis ini. MB ditambah 3/2 MA gitu ya. Nah itu udah kita hitung. MC berapa MC? 8, Pak. 8 ya. Anggap aja G-nya 10 ya. Sin 53 itu berapa ya? 4/5. Ya 4/5 gitu aja ya. Atau 0,8 gitu ya. Benar. Segitu aja. Dibulatin aja biar ngitungnya gampang ya. MC 8. MP tadi 1 ya. Kalau MA berapa MA? MA 2, Pak. 2 ya, oke. Ya, jadi berapa ini? 8 kali 8 ya, 64 ya. 64 ini. 64 dibagi berapa ini? 11,5, Pak. 11,5. Minta tolong dihitungkan ya berapa? 64 bagi 11,5 itu berapa? Berapa ya? 64 dibagi 11,5 itu berapa? 5-an, 5 koma gitu ya. Kalau tidak salah sih. 5 koma berapa itu? 5,6, Pak. 5,6 ya. Dibulatin aja enggak apa-apa lah. Meter per sekon kuadrat ya. Ya ini. Dah ya. Hanya tahu. Kemudian kalau tanya V-nya, ya paling gampang saya gunakan ini ya. GLBB ya. Kan geraknya itu gerak GLBB ya. Kan kalau pada gerak lurus berubah beraturan ya, atau GLBB. Pada GLBB gitu kan ya. Kan dia GLBB itu. Saya bisa gunakan rumus ini aja. Pakai rumus ini aja ya, bahwa apa? V kuadrat sama dengan ini ya. V0 kuadrat ditambah segini aja ya. Gitu kan? Nah, kalau dia mulai dari diam, berarti kan 0. 0 kuadrat. Plus 2. A-nya berapa tadi? 5,6 ya. S-nya 20 kalau nggak salah tadi. Benar ya 20 tadi ya? Benar, iya, kan? 20, Pak. Ya benar ya. Minta tolong ditukar lagi berapa itu? 2 kali 5,6 kali 20 itu berapa? V-nya 14,96. Sudah diakar? Sudah, Pak. Ya, tadi kalau sudah diakar berarti berapa V-nya? 14,96. 96 ya. Atau dibulatin aja lah, 15 gitu ya. Dibulatin Iya. aja ya. Biar nggak apa-apa kalau fisika ya. 15 tadi ya? 14,96 ya? Iya, Pak. Ya, berarti 15 lah. Tak bulatin aja. Daripada ya 15 meter per sekon. Ini ya. Ya. Kira-kira soalnya seperti itu ya. Jadi bedanya itu kalau di sini kan gerak rotasinya dihitung. Kalau yang sebelumnya di bab 34 kan gerak rotasi nggak dihitung ya. Oke, saya lanjut ya berikutnya ya. Soal yang kadang-kala ditanyakan juga di ujian itu berikutnya itu soal kesetimbangan biasanya ya. Selain soal yang gerak rotasinya juga ada soal kesetimbangan ya. Nah ini coba saya beri contoh, misalkan ini saya ambilkan contoh
misalkan ini. Bentar ya, ini di soal itu. Nah, ini misalkan nomor 13 begitu ya. Coba saya pilihkan ya nomor 13 ya. Nomor 13. Oke ya. Soal yang kedua nomor 13 ya. Tentang kesetimbangan nih. Tentunya bab 5 ya. Bab 5 yang nomor 13. Itu kalau di buku saya itu halaman, di buku saya ya. Di buku saya halaman 158. Ya, benar 158 ya. Oke, halaman 158 itu. Halaman 158. Nah, gitu ya. Kesetimbangan ya. Coba saya bacakan dulu ya soalnya ya. Soalnya kira-kira ini sebuah batang AB bermasa 20 kg ya, panjangnya 8 meter. Berporos di ujung A. Ujung B dikenai tali sehingga tali membuat sudut 37 derajat dengan horizontal, sedangkan batang AB adalah horizontal seperti pada gambar. Ada gambarnya tuh ya. Atau tak gambar dulu ya. Saya gambar aja. Kira-kira seperti apa gambarnya ya. Jadi ada ini ya. Katakanlah ini sebagai penyangganya ya. Sebagai penyangganya ini penyangganya ya. Penyangganya di sini ada ini batangnya ini ya. Ini batang AB tadi. Nah, mungkin ini batang AB-nya ini harusnya lurus ini. Nah, katakanlah ini ya. Batang AB ini porosnya ini ya. Ini engselnya ini. Sebagai engsel atau porosnya. Nah, ini diberi nama A. Jadi A ini sebagai engsel atau poros ya. A ini sebagai poros, yang sini B ya. Terus yang B diketali tadi kan ngomongnya gitu ya. Sini diketali ya. Oke. B diketali ya. Ini talinya lah. Ya, ini talinya. Tadi dikatakan di soal 37 derajat ya ini ya. Oke, ini saya apa ini 37 derajat theta lah. Tetanya 37 derajat. Oke, gitu ya. Terus apalagi tuh di soal disebutkan ya, masa panjangnya berapa itu? 20 kilogram 8 meter ya, 8 meter ya. Jadi L-nya 8 meter ini ya. Ini L-nya ini ya, L-nya ini 8 meter. Panjang batangnya ya. M-nya batang berapa tadi? 20 kilogram. Berat banget ya, dari besi barangkali ya. Iya, M1. Oke. M1-nya itu, oke saya tuliskan aja deh. Di sini ya. Ternyata masa batangnya M1 ya, itu 20 kg. Nah, gitu. Terus titik E dekat ujung batang. Oh, ada titik E ya. Dekat ujung batang. Titik E dekat ujung batang gitu. Bentar ya apa ini? Titik E dekat ujung batang diberi beban M2 2 kg dan di ujung batang B juga diberi beban M3 8. Oh, jadi ada ini. Ya apa ini? Dekat ini ya. Dekat titik E dekat ujung batang diberi beban M1 2 kg dan di ujung batang B juga. Oh, di ujung batangnya dikasih beban juga ya. Di ujung batang B diberi beban M3 8 kg. Oh, di sini dikasih beban ya. Di sini dikasih beban ini. Persis di ujungnya ini ya. Dikasih beban balok lah gitu ya. Ini saya sebut dengan nama M3 ini ya. Ini M3 gitu ya. Ya, M3-nya itu berapa ini? Saya tulis di sini ya. Di situ ngomongnya M3-nya berapa? 8 kg.
Ya, M3 8 kilo ya. 8 kilogram. 8 kilogram. Terus ada lagi beban yang dekat dengan ini, poros maksudnya itu ya. Di sini ada beban juga di sini, dekat poros. Titik E di sini ya. Ini ada titik E ini, dikasih beban juga ini. Titik E ini. Dikasih beban, kita beri nama M2 gitu ya. Ya, di sini M2-nya itu berapa tadi? 2 kilo kalau nggak salah ya. Iya, benar 2 kilo ya. 2 kilo, 8 kilo, oke. 2 kilogram ternyata. Ya, terus ini bila sistem dalam kesetimbangan dan EG/EP 2 meter ya. EG sama dengan EP. Ada GG itu yang mana ya? Ada titik G ya. EG sama dengan EP. Ya, EG sama dengan EP itu 2 meter dan PG sama dengan GP. PG sama dengan GP itu 4 meter ya. Oh, maksudnya G itu tengah-tengah ya. Jadi G di sini ada G di sini, tengah-tengah di sini ya. Ini titik G ini titik G. Titik G ini. 4 meter ternyata ya. Jadi di sini 4 meter, maksudnya gitu ini. 4 meter. Terus apa? Berikutnya ini ya. EGEP 2 meter ya. Berarti di sini juga 2 meter berarti ya. Ini juga 2 meter. 2 meter itu. P itu poros ya. Jadi P itu maksudnya poros. Porosnya kan A itu ya. Jadi titik A ini sekaligus titik P ya. P itu porosnya ini. Jadi ya. Jadi kalau menyebut P itu berarti A. Soalnya porosnya itu di A. Nah, kira-kira seperti ini ya. Terus apa pertanyaannya dia? Pertanyaannya adalah ada berapa pertanyaan ini? Oh, C sampai C ya. Pertanyaan pertama adalah gaya tegangan tali T. Ya, pertanyaannya. Dan pertama adalah gaya tegangan tali T. Oke. T berapa gitu ya. Pertanyaan kedua sampai C ini ya. A, B, C. Pertanyaan kedua adalah apa itu? Gaya tekan F. Batang pada poros ya. Gaya tekan F ya. Batang pada poros. Sebut saja F gitu ya. FP poros lah, sebut saja FP ya. P itu poros ya. P itu di sini ya. Saya tulis nggak apa-apa lah. P itu poros di sini ya. Saya tulis P di sini. F di P berapa ya maksudnya gitu ya. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa itu? Bila batang AB tanpa ini pakai bila ini. Bila batang AB tanpa beban M1 dan M2, tentukan percepatan sudut batang sesaat setelah tali putus. Ya. Jadi ini batang AB itu tanpa beban. Jadi M2 dan M3-nya dihilangkan ya. Yaitu tentukan percepatan sudut batang sesaat tali putus. Jadi kalau talinya putus ya. Jadi tali ini maksudnya itu ya. Jadi talinya ini putus nanti percepatannya berapa. Jadi maksudnya itu ini ya. Maksudnya itu ya M1 dan M2 nggak ada ya. Kok M1 M2. Jadi M2-nya nggak ada. M3-nya juga nggak ada ya. Terus talinya putus ya. Ya, kalau talinya putus berarti kan T-nya 0 ya. Kalau tali putus berarti T-nya 0 kan gitu ya.
Itu ditanyakan ini tanya apa ini? Itu nggak bisa nih ya. Ditanya ini ya. Tanya berapa nih alfanya ya. Kecepatan sudut batang. Ya, jadi alfanya berapa gitu ya. Alfanya berapa? Kira-kira gitu ya. Soalnya itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu, ada berapa gaya sih pada batang itu? Jadi yang kita lihat itu batang gitu ya. Batang AB itu. Pada batang AB itu ada berapa gaya? Ada yang bisa jawab? Berapa gaya? Hitung aja. 5 mungkin Pak kalau F-nya dihitung. Apa aja? Ini yang pertama itu apa? Ini kan? Iya. Beratnya batang ya ini. Ini ya. Iya. Beratnya batang ini kan. Nah, ini kan. Sebut aja W1 ya. Nih ada beban ini kan ya. Ini di sini kan. Di sini kan ada apa ini? Ini kan ada W2 ya. Ini W1 ya. Ini W1, nanti ini ada W2 di sini kan ya. Ada apa? Sudah 3 kan ya. Siapa lagi? Ada tali ini ya. Nah, nanti sini ada T nanti. Iya, Pak. Ya, benar ada 5 ya. Ada tali. T kan itu ya. Terus ini gaya engselnya. Gaya engselnya kemana nih arahnya ini? Nah, ini jadi pertanyaan ini. Kemana arah gaya Kanan engsel? atas, Pak, tandanya. Gimana, Kanan gimana? atas. Gimana, Revi? Kanan atas itu. Kanan atas ya? Iya. Kenapa kok kanan atas, Revi? Oh, ada gambarnya, Pak. Di gambar ada arahnya. Ya di gambar ada ya. Kalau di gambar nggak ada gimana? Ya kebetulan di gambarnya ada ya. Kalau misalnya di gambarnya nggak ada, gimana cara nyarinya? Ya benar, di gambar benar, nggak salah. Memang benar kanan atas. Mungkin itu, Pak. Apa itu penyeimbang gitu, Pak? Kan Ya benar, batangnya penyeimbang. nanti jatuh ke Ya benar. kanan bawah gitu, Pak. Ya benar, benar. Sebagai penyeimbangan gitu ya. Itu jawabannya, sebagai penyeimbangan ya. Kan kalian lihat aja. Gaya-gayanya kan yang vertikal kan ke bawah semua ya. Coba lihat aja. W1 ke bawah, W2 ke bawah, W3 ke bawah kan gaya berat ya. Maka harus ada gaya penyeimbang yang ke atas gitu ya. Terus tali coba lihat. Tali arahnya kemana? Kan atas sama ke kiri ya. Maka harus ada penyeimbang ke kanan ya. Jadi FP harus apa? Ke atas dan ke apa? Ke kanan kan gitu ya jawabannya gitu ya. Oke. Itu. Terus kemudian kalau ditanyakan T ya. Sebentar, saya tanya dulu kalian. Syarat terjadinya kesetimbangan itu bagaimana? Kalau soal seperti ini. Syarat terjadinya kesetimbangan itu bagaimana? Dia, Mbak. Jumlah Ya, syaratnya apa? Syaratnya? gayanya 0. F sama Sama. dengan 0, Pak. Benar. Resultan F sama dengan 0 ya. Terus apa lagi? Torsinya 0, Pak. Torsinya 0 ya. Terus F-nya kan bisa saya uraikan menjadi 2 kan. Ini kan soal 2 dimensi ya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Berarti F-nya saya uraikan gimana? Fx sama Fy, Pak. Ya, benar. Jadi resultan X 0, resultan Y juga 0 kan begitu ya. Oke. Untuk menjawab T ya, itu saya gunakan yang syarat itu torsi tadi ya. Ya, untuk syarat torsi jadi gini nanti. Untuk jawab yang C itu gini, syarat torsi kan ya. Kan sigma torsi itu harus 0 gitu ya. Ngambilnya di mana ya? Kan sudah jelas ada sumbunya ya. Sudah ada porosnya kan. Porosnya di mana? Ini kan. Ini kan porosnya ya. Gitu kan. Coba saya tanya ke kalian. Penimbul torsinya ada berapa kalau gitu? Kalau porosnya di sini. Penimbul torsinya ada berapa gaya? 4, Pak. 4 kan. Soalnya yang FP kan enggak kan ya. FP kan 4 berada di poros. Sekarang pertanyaan saya torsinya plus apa minus ya? Misalkan W1 itu plus apa minus torsinya? Gini loh, kalau plus berarti apa? Melawan jam ya. Melawan putaran jam itu plus. Kalau searah jam negatif. Kalau W1 terhadap poros ya, Coba kalian lihat, terhadap poros itu W1 menimbulkan torsi bagaimana? Kalau porosnya di A itu. Searah jam atau berlawanan jam? Searah jam, Pak. Searah jam, berarti negatif ya. W2 sama. W3 sama juga, Pak. kalau T Berlawanan. Nah, kan berarti yang plus cuma T aja ya.
Oke, berarti tadi itu kan sudah jelas ya. Berarti kalau gitu, ini, nah, kalau gitu berarti kan nanti ini. Kalau sigma torsi berarti negatif tadi ya, kan searah jam ya. Negatif oleh W1 tadi ya. W1 itu berapa jaraknya dari poros ya? Jarak tegak lurusnya kan? Kan setengah L ya. Atau langsung aja setengah L itu, atau ada angkanya berapa tadi? Angkanya berapa itu? Nggak usah pakai gini aja. 4, Pak. 4 ya, langsung aja ya. Nggak usah pakai setengah kali 8. Kelihatan dari situ kan 4 ya benar. Ya benar, 4 gitu aja deh ya. 4. Kemudian kalau W2 jaraknya berapa itu? Jarak dari porosnya ya, lengan poros, lengan momennya itu berapa? W2 berapa tadi? W2 itu ini loh, ini kelihatan ya, 2 meter ini ya. Ya, ya 2 meter. Oke. Jadi W2 2 meter. Kalau W3 8 meter ya. Terus plus tali ya. Kalau T-nya bagaimana itu? T itu berapa itu T-nya? Lengannya berapa itu? T kan di sini ya. 8. 8, tapi jangan ditulis 8 ya. Ada tambahan lagi, yaitu gini nulisnya. 8 ya. Terus kalian tambahi apa? Sinus. Sinus berapa itu? Sinus 37 kalau nggak salah. Loh, kenapa kok sinus? Soalnya nggak tegak lurus gitu loh. Kan harus tegak lurus. Coba kalau tadi W1, W2, W3 kan tegak lurus terhadap ini kan. Terhadap jaraknya dari poros. Kalau T kan nggak tegak lurus, tapi membentuk sudut berapa? 37 ya. Pakai sinus, tegak lurusnya kan sinusnya nih ya. Ya, jadi harus pakai sinus. Ya, jadi sinus 37 ini. Ada sinusnya, soalnya nggak tegak lurus dia. Nah, tegak lurus kan W tadi ya. Nah, ini nanti ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini. Ya. Oke, W1 berapa? W1 20 berarti 200 ya. Ya, 280, 20 lah gitu aja ya. Ya, berarti ini. Permisi, Pak. Ya, Eh, gimana? Bapak tadi apa itu tentukan posisi M1 sama M2-nya kebalik, Pak. Kebalik. Jadi Yang kebalik gimana, Revi? yang apa itu? Hah? Yang W2 itu W1, Pak. Terus yang batangnya itu M2, Pak. Jadi apa itu? Kebalik ya. Iya. M1 di sini, W2-nya. W2-nya itu yang M1, Pak. W1. Di sesuai gambar itu. Iya, gitu. Iya, Pak. Kalau menurut saya justru gambarnya yang salah itu, Revi. Di buku itu yang salah malah. Coba. Ya, saya merasa malah di buku yang salah itu. Kenapa yo? Karena coba gini, Revi. Kalau jadi antara gambar dan dengan kalimatnya tuh nggak apa itu nggak sesuai gitu ya. Coba. Jadi saya kan berdasarkan kalimat, tidak berdasarkan gambar ya. Coba kamu cermati ya, kalimatnya itu gini, Revi ya. Memang ini ada masalah. Jadi ini titik E ya, gitu kan, dekat ujung batang. Sebentar ya, titik E atau gimana nih? Ya, titik E dekat ujung batang diberi beban M2 2 kilo. Dan di ujung batang B juga diberi beban M3 8 kilo. Begitu kalimatnya. Iya, Pak. Kalau sesuai kalimat benar. Makanya biar kalian nggak bingung, saya ikut gambar atau ikut kalimat kan gitu ya. Saya putuskan saya ikut kalimat ya. Kalimat aja, Pak. Ya, jadi kalau saya ikut kalimat otomatis gambarnya saya abaikan gitu ya. Saya ikut kalimat gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ini saya ngikuti kalimat ya, tidak ngikuti gambar yang ada di buku itu ya. Gitu ya, Revi ya. Saya ikut kalimat. Itu. Ya gitu ya. Oke, jadi tadi W1 itu 20 ya, berarti jadi 200 ya. Ini minus 200 ya, 20 soalnya. Jadi ini minus 200 ya kali 4. W2 itu berapa? W2 2 ya. W2 2 berarti 20 ini. Ini tadi berapa W3 ya? W3 8 ya.
8, jadi 80 ya. 80 kali 8 plus T. Sin 37 itu ini ya, 0,6 ya. Nah, gini kan nanti ya. Ya, jadi nanti ini berapa ini? Ini berapa ini? Minus ini ya, minus 800 ya. Minus 40, minus 640 ya. 8 kali 0,6 itu berapa ya? 4,8, Pak. 4,8 ya. 4,8 T gitu ya. Nah, gini ya, ini plus ya. Plus gitu kan. Berarti kalau gitu 4,8 T ya. Sama dengan, berapa kalau jumlahkan semua itu ya? Yang di atas itu, berapa itu? 1000, Pak. 1000 persis? Iya, Pak. Masa 1000 persis? Enggak. 40 itu. 1480, Pak. Berapa? 1480 ya? Coba minta tolong dibagikan berapa ini? 1480 dibagi 4,8 itu berapa? 308,3, Pak. 308,3 ya? Oke, atau 308 lah, saya bulatin aja ya. Meski aja deh, tak bulatin aja ya. 308,3 tak bulatin 308 gitu ya. Nah, itu ya, T-nya ya. Terus kemudian pertanyaan lanjutnya, yang B tanya apa? Oh, ini gaya pada engsel ya. Oke, untuk jawab gaya pada engsel, ya saya harus menyelesaikan yang ini, yang resultan gaya F sama resultan gaya Y-nya ya. Resultan gaya Fx sama Fy-nya gitu ya. Jadi gini, saya mulai dari ini dulu ya. Sigma Fx kan 0 ya. Gitu kan. Nah, ini berarti kan yang positif ya. Yang positif itu berarti kan apa yang positif? Berarti yang positif kan ini ya. Yang Fpx ini ya, Fpx ini. Yang ini negatif ya. Yang Tx ini. Jadi nanti gini. Jadi gini nanti Fpx gitu ya. Fpx yang positif ini ya. Fpx dikurangi Tx gitu kan ya. Sama dengan 0. Ya, berarti kalau gitu Fpx sama dengan Tx. Tx itu berarti apa? T kosinus ya. T kosinus berapa tadi? 37 derajat ya. Berarti nanti ini sama dengan T-nya tadi berapa? 1 berapa tadi? 308, Pak. 308 ya. Cos 37 itu 0,8 ya. Oke. Berapa ya? 308 kali 0,8 itu berapa? Berapa? 246,4. 246, koma berapa? 4, Pak. 4 ya, oke lah. Newton ya. Oke, kemudian berikutnya yaitu ini ya. Sigma Fy juga harus 0 ya. Berarti yang ke atas kan ada 2 ya. Yaitu apa? Fpy ke atas sama Ty juga ke atas ya. Terus yang ke bawah kan ya itu berat-berat itu kan ya. Ada W1, ada W2, ada W3 ya. Yang semuanya nanti 0 gitu ya. Sehingga nanti ini nanti jadinya ini Fpy. Ini nanti ini T sin ya. T sin 37. Ini nanti dikurangi juga ya. Tadi W1 berapa tadi? Tadi W1 200 ya. 220 sama 8 ya. 228. Ya, ini 220
80 nol ya. Nah, ini nanti ya. Bener ya. Oke. Ya. Lalu kita hitung ya. Kalau begitu berarti ini FPY ya, FPY ditambah T-nya tadi berapa T-nya? 308, Pak. Sekarang pakai sinus ya. Sin 37 kan ya. Terus dikurangi berapa? Dikurangi berapa itu? Total semuanya berapa itu? 200 minus 200 minus 20 minus 80 berarti minus 300 ya. Ya benar ya. Ya minus 300 itu benar. Minus 300 gitu ya. Sama dengan 0. Berarti kalau gitu berapa kalau itu FPY ya? FPY berarti sama dengan ini berapa ini 300 ya dikurangi sin 37 itu kan 0,6 ya. Minta tolong dihitungan berapa ini? Berapa itu? 115,2, Pak. Yang mana? Yang FPY. Semuanya sudah dihitung semua ya, Revi? Sudah. Iya, berapa Revi? Berapa? 115,2. 115,2 ya, Newton ya. Nah, itu kan ya. Sehingga nanti dari situ kan sehingga nanti FP kan bisa hitung ya. Jadi kalau itu FP ya ini sama dengan apa? Pitagorasnya ya. FPX kuadrat ditambah FPY kuadrat ya. Nah, gini. Nanti sama dengan akar berapa tadi? Jadi berapa tadi? FPX-nya 246,4. 246,4. Ditambah berapa itu? Berapa ini? Kalau dihitung berapa ini? Itu kuadratkan ya. Bentar. Kuadratkan ini ya. Kuadrat. Mesti akar ya. Rumus Pitagoras kan ini. Berapa ini kalau dihitung ini? 272, Pak. Semuanya ya. Sudah di akar ya, Rev? Sudah. Berapa? 272 Newton ya. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir apa itu? Pertanyaan yang terakhir. Nah ini, alfanya berapa ya, Kak? Kalau semuanya, berarti gini ya, tadi kan ada 5 gaya ya. Berarti kalau seperti ini, berarti kan gaya 2 hilang ya, W2 hilang ya, W3 hilang. Berarti gayanya tinggal apa kalau seperti ini kan ya? Gaya tersisa tinggal apa ini? Gaya berat bukan, Pak? Sama Ya, F. gaya beratnya batangan ya. Sama ini kan gaya engsel. Gaya engsel pun bukan FP, sudah lain lagi kan. Ya, tapi kan dia di engsel ya. Jadi kalau kondisi seperti itu ya, jadi tinggal gaya berat W1 kan ya. Yang tersisa kan tinggal itu sih. Ya. Ya udah. Jadi nanti kalau seperti itu nanti yang terjadi ya gini aja sih. Kalau saya gambar ulang ya. Ya, jadi di sini ya. Nah, gini kan. Ini engselnya gitu. Ya ini kan engselnya ya. Ya cuma gaya ini aja kan. Ini kan W1 ya. W1 kan. Nanti menimbulkan putaran gini kan nanti ya. Nanti putarannya kan gini nih. Ini kan, nah ini kan. Dia muter gini, ini tanya ini kan. Alfanya berapa kan gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi nanti penimbul torsi ya nanti gini. Jadi nanti kita gunakan ini ya. Torsi sama dengan I alfa ya. I alfa. Penimbul torsi kan ini W1 ya. Ya gini kan nanti. W1. Kalian kalikan dengan R. R-nya berapa? R-nya berarti kan ini ya. R-nya itu setengah ini, setengah L tadi dia.
B1 kalikan setengah ini. Setengah L ya. Bentar. Nah, ini. Jadi W1 kalikan ini kan setengah L. Terus ini I-nya bagaimana? Batang diputar di ujung ya, kan diputar di ujung. Putar di ujung nanti jadi gini nanti. Karena batang diputar di ujung. Nah, nanti gini. Nah, nanti gini. Nah, nanti ini terus baru alfa gitu ya. Batang diputar di ujung kan sepertiga ml kuadrat begitu. Sehingga nanti dari sini nanti gini. Kalau gitu berarti ini M1G ya kalikan setengah L sepertiga M1 L kuadrat alfa ya. M-nya bisa saya coret, L-nya saya coret ya. Jadi nanti kalau saya coret semua maksudnya gini ini. Ini kan bisa saya coret ini ya. Ini saya coret ini. M saya coret, L saya coret. Ya nanti gini kan. Juga gitu kan. M saya coret tapi di sini kuadrat ya. Kuadrat sehingga nanti jadinya apa ini? Setengah G nanti ini ya. Setengah G sama dengan sepertiga L alfa gitu ya. Berarti kalau gitu alfa sama dengan, kalau begitu berarti alfa sama dengan setengah G ya dibagi sepertiga L ya, atau sama dengan ini nanti ya, 3/2 G per L ya. Ya, tinggal kalian masukkan lah. G-nya anggap aja 10 ya. Masukkan aja G-nya 10. L-nya tadi berapa? 8 jadi ya. 8 meter ya. Ya, jadi nanti gini. 3/2 10 dibagi 8 ya. Berapa itu? Berapa ya? 30 bagi 16 itu berapa? 30 bagi 16 berapa? 1,875. Berapa, Revi? 1,875, Pak. 1,875. Satuannya apa? Radian per. Ya, benar. Radian per sekon. Ya, itu ya jawabannya ya. Ya itu. Jadi nanti seperti itu. Oke. Masih ada waktu. Saya lanjut yang berikutnya ya. Yang bab lanjutannya yaitu osilasi sekarang ya. Yang osilasi. Ya, saya buka lagi yang tentang osilasi itu ya. Yang bab osilasi. Oke, ya. Jadi misalkan ini. Misalkan saat katakanlah saya pilih ini ya, yang nomor 13 misalkan ya. Coba lah, saya pilih nomor 13 ya. Mungkin satu nomor aja ya, waktunya nggak cukup ya. Mau ya. Sekarang ini ya, nomor 3. Ini yang bab berikutnya, yaitu yang bab 6. Misalkan nomor 13 ya. Nomor 13 ini di buku saya halaman 194 ya. Halaman 194. Nah, gini ya, soalnya itu saya bacakan dulu ya. Sebuah benda dengan massa 50 gram dikaitkan dengan pegas yang memiliki konstanta 35 Newton per meter yang berosilasi pada lantai licin dengan amplitudo 4 cm. Nah, kira-kira gambarannya berarti sistem pegas massa ya. Kalau saya gambarkan kira-kira gini lah, bisa buat gambarnya lah, bisa digambarkan kok ini ya. Licin tapi ya. Ya, ini kan ini dindingnya ya. Ini lantainya licin ini. Licin. Ada pegas gitu ya. Ada pegas di sini.
Oke, di sini ada baloknya ya. Baloknya di soal disebutkan masanya itu pakai gram ya. 50 gram ya. Saya pakai kilo aja deh ya. 50 gram berarti diubah ke kilo ya. 50 gram berarti 0,05 ya. 0,05 kilogram gitu ya. Terus K-nya itu, kata pegasnya itu berapa itu? 35 Newton per meter. Dah. 35 Newton per meter ya. K-nya adalah terus pertanyaannya adalah ada lagi nih amplitudonya 4 cm ya. Jadi nanti amplitudo 4 cm ya di soal ya. Jadi ditarik sampai 4 cm terus dilepas gitu loh maksudnya itu ya. 4 cm. Oke lah. 4 cm gitu ya amplitudo. Terus apa lagi nih? Tentukan ada 3 pertanyaan ya. Pertama total energi ya. Pertanyaannya total energi berarti E katakanlah ya. E total energi berapa? Dan yang B tanya kecepatan benda saat simpangan 1 cm. B-nya 1 cm kecepatan berapa? Jadi apa? X-nya 1 cm ya. Itu V-nya berapa? Kemudian kalau yang C, pertanyaan terakhir, yaitu kalau energi kinetik dan energi potensial saat benda berada pada posisi 3 cm. 3 cm ya. Posisi yang lain berarti ya. Jadi kalau X-nya 3 cm, bagaimana dengan EK, EP-nya ya? Jadi EK-nya bagaimana? EP-nya juga bagaimana gitu ya? Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu soalnya ya. Oke, energi total. Energi total dari getaran itu bagaimana ya? Energi total ya. Energi total getaran itu gimana? Atau energi getaran lah gitu ya. Energi getaran atau energi total maksudnya itu ya. Energi getaran itu ya gini aja. E sama dengan setengah KA kuadrat amplitudo kan. Gini aja kan. X kan X maksimum, jadi ya amplitudo itu. Tinggal kita masukkan aja. Cuma jangan pakai senti ya. Kalau K-nya udah benar, tadi K-nya berapa? 35 ya. Hanya yang tadi 4 cm nggak boleh ya, harus pakai meter. Jadi gini nanti, 4 kali. Nah gini nanti ya. Ya tadi kan pakai apa? Tadi pakai senti ya gini. Ya itu sehingga nanti ini ya nanti sama dengan ini nanti setengah kali 35 kali 16 kali, minta tolong dihitungkan ya berapa ini. 35 kali 8 berapa? 35 kali 8 itu berapa? 35 kali 8 berapa? 35 kali 8? 240, Pak. 240 ya? Oke. 240. Izin koreksi Pak, 250 Pak. 250 ya? 35 kali lah. Ya, 35 kali 8. 35 kali 8 berapa? Ya Pak, 250. Berapa? 250. Ya Pak ya? Yang benar yang mana ini? 280, Pak. 3 280. 280. 280 Oh, Pak. 280. Maaf, Pak. 280 ya? Ya Pak. Iya, Pak. 80 kali 10 minus 4 ya. Kira-kira berapa ini? 280. 10 minus 4 ya. 1, 2. 0,0 ya. 1, 1,
1, 2, 3, iya 0, atau gini aja deh, biar nggak bingung-bingung, saya tulis gini aja deh. Saya tulis gini aja ya. 28 kali 10 minus 3 ya. Joule kan itu ya. Ini kan sama artinya dengan ini kan. 28 milijoule ya. Milijoule, gitu aja ya. Pakai mili ya. 10 min 3 soalnya ya. 28 milijoule gitu ya. Itu energi getaran. Terus pertanyaan yang kedua apa? Oh, kalau X-nya 1 cm, V-nya berapa ya? Ya, untuk seperti itu saya gunakan rumus ini ya. Rumus ini ya. Rumus kaitan kecepatan dan simpangan ya. Kaitan V dan X. Ya, yaitu apa? V itu sama dengan omega akar A kuadrat minus E kuadrat ini ya. Pakai rumus ini aja. Ya. Terus omega itu sama dengan akar ini nanti ya. Akar K per M ya. Ya, omega itu sama dengan K per M. Lalu ini nanti ini masukkan aja nanti ini ya. A kuadrat per S. Dalam senti ya. Pakai senti aja, nggak usah dirubah ke meter. Jadi nanti satu aja sentimeter per detik gitu ya. Kan pakai senti tadi ya. Jadi nanti satu kecepatan, udah biarin aja. Dalam senti ya. Tapi K-nya tetap dalam Newton meter, M-nya dalam kilogram ya. K-nya kan 35. M-nya berapa tadi? Massa baloknya berapa tadi? Nah, 0,05 ya, harus dalam kilogram ya. 0,05 ini. 0,5. Terus ini tadi pakai senti ya. Berarti 4 kuadrat, 1 kuadrat. Nah, ini berapa ini ya? Berapa? 35, akar 35 dibagi 0,05 itu berapa tuh? Berapa ya? Akar nih loh, akar 6,45, Pak. sudah diakar ya? Sudah. Berapa? 26,45. 26,45 ya? Iya. Terus ini berapa? Akar berapa ini? Akar 15 berapa? Tiga 3,87, Pak. Berapa? 3,87. Terus kalau dikalikan berapa ini? Kalau dikalikan berapa ini? 102,36. 100 berapa? 102? 0,36. Terus 102 gitu aja ya. Tak bulatkan aja ya. 0,36 kan ya? Saya bulatkan aja lah 102 gitu ya. Pakai senti loh ya. Soalnya tadi saya biarin dalam senti tadi ya. Pakai senti ya. Itu. Terus pertanyaan berikutnya apa? Tanya EK dan EP. Oke. Yang paling gampang EP dulu ya. Yang paling gampang EP dulu. EP ya. Jadi energi potensial. Energi potensial. Getaran ya. EP kan. Itu sama dengan EP ini ya. Energi potensial getaran berarti EP kan ini. EP itu kan setengah KI kuadrat. Ya, berarti ini setengah. Tapi X-nya harus dalam meter loh ya, soalnya pakai joule tadi ya. K-nya itu berapa berarti K-nya? K-nya berapa? 35 ya? Oh iya, K-nya 35 ya. Oke. K-nya 35.
X harus dalam meter ya, nggak boleh ya nggak boleh senti. Jadi kalau X-nya berapa tuh? 3 senti ya. Nah, ini X-nya 3 senti ya. X-nya 3 senti. 3 senti berarti ya ini. Ini ya. Berarti nanti ini sama dengan setengah kali 35 ya. Kali 9 kali 10 minus 4 ya. Berapa ini? Coba ini berapa? 35 kali 4,5 berapa itu? 35 kali 4,5 berapa? 35 kali 4,5 berapa? 1,575. 1 berapa? 1 berapa? 157,5. 157,5 ya. 10 minus 4 Joule kan itu ya. Saya jadiin milijoule kayak tadi ya. Kalau saya jadiin milijoule kayak tadi, jadi nanti ini 15,75 milijoule ya. Nah, ini kan ya. 15,75 milijoule kalau 3 senti ya. Ya, kalau totalnya berapa? 28 ya, 28 milijoule. Oke ya. Nah, kemudian kalau pertanyaan selanjutnya tanya energi apa itu? Energi kinetik ya. Kalau tanya energi kinetik, ya saya gunakan cara yang gampang aja, gini aja ya. Kalau tanya energi kinetik, saya gunakan hasil sebelumnya. Kan kita tahu bahwa apa E itu kan terdiri dari apa EP ditambah EK ya. Ya tadi kan E-nya kan udah tahu kan. E-nya berapa dari jawaban sebelumnya ya. E-nya kan ini ya 28 milijoule ini ya. Ya. E-nya kan 28 milijoule. Iya kan udah tahu tuh. Kan 28 milijoule. Pakai milijoule ya. 28 milijoule. Lah EP-nya kan dari tadi ya. Jadi EP berapa tadi? 15,75 milijoule. Ini kan ya. 15,75 milijoule. Nanti apa plus? EK kan itu ya. Berarti nanti EK-nya berapa kalau gitu? Tinggal dikurangi aja ya. Jadi kalau gitu EK berapa itu? 28 dikurangi 15,75 itu berapa? Berapa ini? 12,25, Pak. Berapa? 12? Gini ya? Ya benar ya. Milijoule kan itu ya. Ya udah gitu aja ya. Udah selesai ya. Ya, itu kan pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Ada pertanyaan barangkali. Jadi hari Selasa ya. Saatnya jadwalnya untuk kuis 2. Ya, nanti materinya adalah bab berapa? Bab 5 dan 6 ya. 2 bab itu aja. Ada pertanyaan barangkali? Sebelum saya akhiri. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.